Kemudian yang kedua nanti ada syukur, ya, ada dua kali tersebut. Allah ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Kemudian Allah banyak hikmah. Kita mulai ya mas sekalian setelah kemarin sujud tilawah, ya sujud tilawah ini artinya membaca Al-Quran wal mustami' dan mustami'. Wa yata'akkadu as-sujudu lil mustami' idza sajada al-qari, dan dianjurkan sangat dianjurkan sujud bagi mustami' kalau sujud qari'nya. Nah, sekarang ada tiga istilah ini, qari', kemudian as-sami' sama mustami'. Qari' adalah siapa? Orang yang membaca Al-Quran, jelas. Nah, kemudian wasami' apa maksud sami'? Alladzi la yaqsidu al-istima', yaitu mereka yang tidak sengaja mendengar bacaan Al-Quran, namanya as-sami'. Yang kan momot-momot mungkin kan? Atau dia sedang lewat dan sebagainya. Nah, maka ini namanya as-sami', yaitu la yaqsidu al-istima', mereka tidak sengaja untuk tidak ada kesengajaan mereka untuk mendengar tilawah Al-Quran. Kalau mustami' alladzi yaqsidul istima', yaitu alladzi yaqsidul al-istima', mereka sengaja mendengar. Memang sudah khusus untuk mendengar bacaan. Nah, ini yang disebut dengan sami' dan mustami'. Nah, maka sunat bagi orang yang membaca Al-Quran maupun yang mendengarnya tidak sengaja maupun yang sengaja mendengarkannya untuk sujud tilawah. Bil khusus bagi orang yang sengaja mendengar, maka sangat dia dianjurkan untuk sujud kalau orang yang membacanya sujud. Yang baca Al-Quran sampai yang nanti ke ayat sajadah, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, atau ada kata-kata sajadah di sana, ada kata-kata sujud di sana. Kemudian orang yang baca Al-Quran di sujud, maka yang mendengar, yang sengaja mendengar berarti maka dia sunat dia untuk sujud. Nah, itu mana dia ayat tilawah wa hiya bil arba'i asyrah mawdi'an min al-Qur'an, yaitu tempatnya itu di arba'a asyrah, di 24 mawdi'an, tempatnya dalam Al-Quran itu di 24 tempat. Jadi di antaranya dijelaskan di sini yaitu di surat yang pertama Al-A'raf, kemudian Ar-Ra'd, An-Nahl, Subhana, yaitu surat Al-Isra, Al-Maryam, surat Al-Hajj, Al-Furqan. Di surat Al-Hajj itu ada dua tempatnya di sana ayat-ayat saja. Nah, ini kemarin ditanyakan sama Hendra, itu ada di mushaf itu memang ada tandanya ayat-ayat saja. Nah, maka dia disunatkan kita sujud. Surat An-Naml, kemudian Takmim sajadah An-Najm, kemudian dia ada dalam Iqra, bismillahirrahmanirrahim, wasjud waqtabim yang terakhir. Nah, maka kalau kita menemukan di antara ayat-ayat ini kita baca atau kita mendengarkan, maka disunatkan kita untuk sujud tilawah. Nah, kemudian jemaah sekalian, sunnati sujud tilawah. Kemudian syarat-syarat disunatkan seorang itu sujud tilawah. Ada 6 banyak. Yang pertama ayyakuna al-qira'atu masyru'iyyah. Hendaklah yang dibaca itu adalah bacaan yang disyariatkan. Ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, itu namanya bacaan yang disyariatkan. Maka kharaja bihi tidak termasuk dalam hal ini qira'atul junubi wa nahwihi. Ngaji dia, baca dia, tapi dia sedang junub, maka tidak perlu kita sujud tilawah kalau dia membaca ayat tilawah, karena syarat dia membaca itu tidak memenuhi pada
syariat. Ya dia sedang junub, aunah nih, ya atau yang sejenisnya. Ya dia panas besar, haid misalnya. Nah, perempuan haid ini yang sejenis dengan junub, maka tidak perlu kita sujud tilawah. Wal qira'atu fi nahwi ruku'i. Ya, atau dia membacanya ketika dia ruku. Ya, karena dalam sholat itu yang disyariatkan kita baca Al-Quran indal ya, ketika berdiri. Ruku dia baca sujud tilawah, kita dengar ayat tilawah kita dengar, maka tidak ada kesunatan kita sujud tilawah. Nah, termasuk juga yang tidak memenuhi syarat ini adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh dengan yoga. Ada sekarang orang-orang yang gila, subhanallah, yang dapat videonya itu hafal dia Al-Quran. Ada kondisi gila, sedang saat itu dia sedang gila, tapi ayat-ayat Al-Quran dia ingat. Nah, misalnya dia dibaca ini, nah maka dia tidak termasuk yang disyaratkan. Nah, ini. Yang kedua, antakuna qira'atu maqsudah. Bacaan yang ini adalah bacaan maqsudah yang sengaja dia baca. Ya. Maka tidak termasuk qira'atun naim. Tidak termasuk bacaannya orang yang tidur, misalnya dia mimpi ini ya hebat, mimpi lalu baca Al-Quran hanya kencing doa, termasuk mungkin orang gila tadi ya, dia dihitung sudah tidak ada akalnya, hilang akalnya. Dia baca ayat-ayat sajadah, dia baca ayat-ayat yang kita disunatkan untuk sujud, maka dia tidak dihitung. Ya, ausaqrani, ya ausahi, orang yang lupa, masuk sahih ini orang yang lupa tadi itu mungkin lupa ingatan dan sebagainya, atau dia mabuk misalnya, artinya dia sudah tidak ada akal. Nah, maka tidak termasuk. Jadi yang syaratnya yang kedua adalah bacaannya itu maksudnya, ya bacaannya itu memang ya sengaja dia membaca. Yang ketiga, antakuna qira'atun li jami'i ayatis saja. Ya, hendaklah yang dibaca itu adalah semua ayatnya. Namun dibaca setelah doa, misal wasjud waqtarib saja dia baca, tidak termasuk. Ya, tapi kalau dia baca satu ayat penuh, nah inilah syarat ya kita disunatkan untuk ya sujud tilawah. Ya. Kemudian syarat yang kelima, antakuna fi ghairi sholatil janazah. Hendaklah sujudnya dilakukan selain ketika sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, maka tidak ada kesunatan kita untuk sujud tilawah. Tapi kalau sholat biasa, sunat kita dan nanti yang jelaskan. Maka lemahlah misalnya kalau kita berjamaah di luar rukuk kita ini, ya, kemudian entah membaca ayat, misalnya kemudian orang sujud, jangan kita kaget. Ya. Sujud apa nih? Aliran apa nih? Aliran apa? Ini namanya sujud tilawah. Ini pas dia yang dibaca oleh imam itu adalah ayat-ayat sajadah. Nah, kemudian imamnya sujud, makmum wajib sujud. Nah, ini nanti dijelaskan di dua tempatnya. Sujud tilawah itu boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Nanti syaratnya berbeda. Jadi dia tidak ya sedang sholat jenazah. Kemudian alla yaqul al-faslu bainal qira'ah wa sujudi urfan. Jarak antara ayatnya, ayat sajadah ini dengan sujudnya tidak terlalu lama urfan, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nah, kemudian jamaah sekalian rahmatullah, bagi as-sami ini adalah orang yang tidak sengaja ya tapi mendengar, memang tidak ada niat dia untuk mendengarkan Al-Quran, tapi kebetulan dia mendengar Al-Quran. Maka ditambah dua syarat, ayat sema'a jami ayat sajadah. Ya, dia sunat sujud tilawah kalau dia mendengar semuanya ayatnya penuh, dia tidak sepotong-sepotong. Kemudian ada muhurmah al-qara'ah lil-istima'i li-zatihi, ya istima'i li-qira'ah al-Quran. Ya, kemudian dia tidak dalam kondisi yang dimakruhkan atau diharamkan ya untuk dia mendengar. Contohnya dia jadi makmum. Nah, kalau makmum Allah dari makmum arah dengan sidq jamaah itu. Jadi makmum kan arah dengan baca Al-Quran, pas dia baca ayat sajadah, maka tak boleh kita sujud karena kita masih terikat dengan jamaah. Nah,
Ini maksudnya. Jadi kalau kita tidak sengaja mendengar itu ditambah dua syarat, ya, yaitu yang pertama dia mendengar semua ayatnya, lalu dia sunat sujud tilawah. Yang kedua adalah dia tidak dalam posisi yang diharamkan atau dimakruhkan dia untuk sujud. Ya, diberikan contoh di sini, ya, di qiraat makmum, yaitu ketika dia menjadi makmum. Nah ini. Nah kemudian hakul musalli, ya, ketika orang sholat, ya syartani, ada dua syarat, ya, ditambahkan di sini. Yang pertama, alla yakuna ma'muman, dia tidak menjadi makmum. Jadi yang pertama kali sunnah untuk sujud itu siapa? Imamnya. Baca mungkin nafiaran ayat tilawah, ini sujud imam, maka makmum bagaimana? Tidak usah sujud. Jadi ini sunnah. Wasjud kan masjid kita, ya, kalau maghrib biasanya sering dibaca gini, ini wasjud wa ta'ala nah sujud tilawah ini kata para ulama, yang pertama sujud, dan cukup dia dengan sujud tilawah khusus. Yang kedua cukup dia dengan rukuk, maka rukuk itu sudah menjadi sujud tilawah kata para ulama. Yang ketiga cukup dia dengan sujud ketika kita sholat. Nah, jadi ada tiga pendapat. Nah, maka imam tidak salah kalau dia tidak sujud tilawah. Wasjud wa ta'ala Allah, dan langsung dia rukuk, maka kita makmum, ya udah rukuk, tidak usah kita sujud sendiri. Kalau mau sujud sendiri ya bisa batal, ya, sholat kita. Nah, jadi dia bukan makmum. Alla yaqsida sujuda faqat bi qira'atil ayat. Kemudian yang kedua, dia tidak hanya sengaja sujud dikarenakan dia membaca itu, akan tapi hendaklah dia qasda sujudi wa ghairihi pada posisi salat lahu wa amma idza kana qarada salatu wa yusallu sujudi wa la qasdi sujud. Jadi tidak boleh kita hanya sekedar ikut-ikutan walaupun tidak membatalkan salat. Menurut ya, tapi bagusnya itu kita tahu bahwa sujudnya itu karena sujud tilawah. Wah, dua rukuk Allahu Akbar, kafalan rukuk dengan sujud. Nah, itu walaupun tidak membatalkan salat, tapi afdalnya itu kita tahu bahwa sujudnya ini karena sujud tilawah, dan ini sering, ya, termasuk beberapa orang tua kita dulu yang tak pernah bepergian ketika umroh, ketika haji itu menemukan, ya, dan itu setelah pulang cerita kepada yang menemukan sembahyang, ya, karena memang tak pernah diamalkan, kan, tidak pernah. Dia tidak pernah menemukan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan. Memanglah misal Islamic Center atau sembahyang atau di masjid-masjid yang biasa orang, ya, panjang bacaannya itu, nah, ketika sujud atau di hari Jumat sering, ya, kalau di Sumbawa itu dia ketika subuh Jumat wajib dia baca, bukan wajib, sering dia baca ayat sajadah, ya, surat sajadah. Ada ayat sandarannya di dalam sana, kemudian dia sujud tilawah di subuh Jumat. Nah, ini tidak kita kaget sekalian. Nah, kemudian jemaah sekalian, itu di dalam sholat. Bagaimana caranya kalau dalam sholat? Langsung sujud. Ya, Allahu Akbar, sujud takbir intiqal, langsung sujud. Ya, Allahu Akbar, kembali lagi. Karena wajib dia bacaan Al-Quran itu indah dia, pasti dia ketika berdiri, tak mungkin berputar. Nah, misalnya selesai dia tadi di surat Iqra ini, nah, maka pilihannya dua, boleh langsung ruku karena sudah selesai ayatnya, boleh dia baca ayat yang lain. Kalau dia masih dalam satu surat, maka lanjutkan lagi atau cukup sampai di sana. Nah, ini kemudian ruku dan seterusnya. Nah, kalau di luar sholat ternyata jemaah sekalian ada arkan, ada rukunnya, arkan sujud tilawah kharaja sholat. Ya, rukun-rukun, ya, ketika dia sujud tilawah tapi di luar sholat. Ya, arba'atun, ada 4 jemaah. Wa amma arkanu hada fil sholati fal sujudu faqat. Akan tetapi rukun kalau di dalam sholat langsung sujud. Sujud faqat saja. Zada wa zada ar-ramli an-niyah. Ya, Imam Ramli menambahkan niat. Itulah kenapa tadi
Ya, bukan hanya sekedar kita ikut saja, tapi kita tahu itu akan sujud tilawah. Maka kita berniat sujud tilawah dan kita sujud tilawah. Jadi kalau di dalam sembahyang ini langsung deh sujud. Nah, kalau di luar sholat 4. Yang pertama an-niyat, niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, ini sering ya kita kalau habis ngaji itu kita lihat kalau di mazhab Syafi'i itu takbiratul ihram. Ya, berarti berdiri kita. Kalau kita kan sering ya, kalau kita itu kalau majang-majang sajadah itu Al-Quran langsung kita sujud. Nah, ini ternyata ya berdiri dulu takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian yang ketiga as-sujud, baru dia sujud. Ya, kemudian Allahu Akbar, kemudian rukun yang keempat tuma'ninah fihi, tuma'ninah. Yang ketiga sujud tinggi, kemudian yang kelima julus, berdiri. Ya, duduk Allahu Akbar, kemudian salam. Salam tertib, yang keenam adalah tertib. Nah, ini. Jadi luar biasa, ya kita sering langsung aja sujud di luar sholat. Padahal ya, ternyata rukunnya letakkan di dalam Quran. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud, ya kemudian duduk, salam. Nah, ini caranya kalau di luar sholat. Jadi kalau dalam sholat langsung saja sujud. Ya. Zikru sujud tilawah. Apa zikir yang dibaca ketika sujud tilawah? Sujud di sholat. Ya, seperti sujud ketika sholat. Ya. Wa yazidu, kemudian ditambahkan Allahumma katubni biha. Ya Allah, catatlah aku dengannya, yaitu dengan ayat sajadah itu indaka ajran. Di sisimu itu balasan. Waj'alha li indaka dzukran, jadikanlah dia bacaan Al-Qur'an itu di sisi kami sebagai tabungan kami nanti di surga. Wada'ani biha wizran, dan jadikan dengan dia apa yang menjadi beban-beban kami menjadi ringan. Ya. Wa qabalha kama qabiltaha min abdika Daud, dan terimalah sebagaimana engkau menerima amalan yang hambamu Daud alaihissalam. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Atau boleh atau boleh kita berdoa sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita minta subhanallah silahkan. Ya, kalau di luar sholat silahkan pakai bahasa. Tapi bahasa itu tidak masalah karena kita tidak di dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat, ya maka kalau kita menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka di dalam hati jangan kita jahatkan. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, sujud tilawah. Nah, ada beberapa masail permasalahan. Yang pertama, idza sami ayatus sajadah. Sekarang kita dengar ayat sajadah. Min mizbah au nahwihi. Di mic, kaset atau sejenisnya. Mic, oke. Oh, bukan kaset, mic dulu, pengeras suara. Bagaimana hukumnya? Fa in kana halain. Kalau alal hawa'i mubasyarah. Kalau langsung dia dibaca oleh orang. Ya. Fa yusallu lahu sujud. Maka sunnah kita sujud. Misalnya pengurus di rumah, dia ngaji dari masjid. Mic ada dah, lalu dia ngaji di kaset. Nah, maka begitu kita dengar, dia ini langsung live, begitu kita dengar, di rumah kita sujud, sunnah. Nah, masih kesunahannya. Wa illa kalau tidak, di anna kana min sauti nafin musajjil, karena dia suaranya itu nahwi musajjil, sejenis rekaman. Dia sudah direkam, ya. Imam Sayyid ada Syekh Sayyid ada lalu setel dan bukan langsung dia, maka maka tidak sunnah kita untuk sujud tilawah. Yang kedua, lau lam ya'lamil ma'mum sujudu imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu min sujudi fala tabtulu salatuhu wa la yasjud. Kita tahu, imam ini dia sujud, metem kita sampai dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka fala tabtulu salatuhu wa la yasjud.
batal dia sholatnya walaupun dia tidak ikut sujud. Namun dia tahu bingung baru-baru kan, air udah selesai orang ya berdiri, maka tidak perlu kita sujud dan tidak batal daripada sholat kita. Ya. Bal yaltazimuhu fil qiyam, maka tunggulah dia nanti ketika berdiri. Tidak usah kita sujud. Wa amma idza alima, tapi kalau dia tahu, baru dikit kita ngerti dia tahu. Sekarang wa amma idza alima yasjudul imam ya qabla rafi ra'sihi fa alaihi an yahdiya ila sujudi, maka ya kalau kita tahu maka ikutilah imam itu ya sujud, fa in rafa'al imam ra'sahu qabla usulil ma'mum ila sujudi raja'a ma'mum wa la yasjud. Lalu angkat otak si imam ini baru datang ngerim ilu taat ya, jangan sujud saya Allahu Akbar sujud imam ya, sudah imam sujud masih sujud ya, sudah masih ada berdiri ya, masih berdiri baru udah sadar sujud tilawah, baru dia turun Allah sudah naik, maka jangan lagi ya, segera balik bersama imam ya. Posisi yang pertama dia tahu Nabi harus sujud tilawah Allahu Akbar. Dengan pemilik dia sudah Allahu Akbar dulu dia sampai balik. Posisi yang kedua Allahu Akbar telat. Tahu kita sujud tilawah. Begitu mau turun imamnya naik, maka jangan kita balik. Itu apa namanya? Ya, ayat-ayat Allah sahu qabla usulil ma'mum ila sujudi raja'a ma'ahu wa la yasjud. Balik bersamanya ya, bersama imam jangan sujud. Kemudian yang ketiga, yusannu lil imami ta'khiru sujudihi fi sholati sirriyati ila faraghi min shalah. Disunatkan ya bagi imam itu untuk melamakan agak lama takhir sujudnya ya di sholat-sholat yang sifatnya sirriyati sir, karena dia tidak ditahu sama imam kan, dia saja yang membaca ya, misalnya kalau dia mau sujud tilawah, nah ini makanya dia beresiko kalau sholat sir Allahu Akbar parah dulu sejamah dia tahu kan, paham maksudnya Zuhur asar bisa imamnya baca ayat saja dah, dia mau sujud tilawah, sementara kita nggak dengar kan, nggak tahu, tapi kita terikat dengan jamaah Allahu Akbar sujudnya, maka sunat dia agak lama sedikit biar ngerti makmumnya, biar mungkin dia baca sujud dan kita sujud nanti. Lima fi sujudi minat taswishi al makmumin, untuk apa namanya agar makmum itu bisa menjawab kadzalika fi Jumu'atil Kabirah. Begitu juga sholat jahar tapi jamaahnya banyak sekali. Jadi alul-alul kayak Allahu Akbar. Wah ribuan misalnya di mana kan? Nah maka dulu juga apa biar semuanya bisa. Nah baru dia Allahu Akbar baru dia naik. Jadi kalau di sholat sir atau di sholat jamaah yang banyak sekali makmumnya, sunat bagi imam untuk agak lama sujud di bawahnya. Nah, lalu sholat sir arah dinding aja, karena nanti khawatir apalagi makmumnya belum ngerti pada perkara aliran macam-macam ya. Nah itu jamaah sekalian sujud tilawah. Dia sujud dikarenakan kita mendengar ya bacaan. Nah kemudian yang ketiga adalah sujud syukur namanya ya, sujud syukur. Nah ini jamaah sekalian alhamdulillah kita lihat sudah menjadi syiar kita ya. Yang paling cepat itu ditiru sama orang itu para atlet-atlet muslim ya. Jadi banyak itu sekarang sudah sudah lazim orang sujud itu. Dulu awal-awal kan sempat oleh organisasi olahraga itu dikasih denda karena dianggap apa gitu ya. Padahal itu bukti syukur seorang sujud dengan sujud ya. Nah ini namanya sujud syukur. Ustanu farada sholat. Nah kalau sujud syukur sangat disunatkan dia di luar sholat ya. Wa yusallu
Jadi memasuki di sholat. Nah, kemudian disunatkan diiringi sujud demikian dengan sholat atau dengan sedekah. Jadi sujud doang deh. Mau rezeki nongkrong, alhamdulillah. Bisa sedekah, nah ini. Ya, ini makanya dikatakan iringi biar ya sedekah. Nah itu anunya biar sempurna kan. Wala yajuzu ayyasudaha dakhil. Tidak boleh dia sujud syukur itu di dalam sholat. Di luar sholat sunah sujud syukur iringi dengan sedekah. Ya. Wa asbabuha arba'ah. Sebab orang sujud syukur ini 4. Yang pertama hujumun nikmah. Ya, hujumah ini maknanya dapat serangan, diserang sama nikmat. Nah, itu bahasa macam-macam. Ya, apa maknanya? Maknanya hujumun nikmah ai tajaddudu. Tajaddudu wuqu'iha wa in tawaffa'aha. Ya, jadi dia mendapatkan nikmat yang sama sekali baru, jarang terjadi dan melimpah ruah. Nah itu namanya, itu makna hujumun nikmat. Jadi nikmat si nikmat mau. Nah maka tidak termasuk dia an-ni'matu al-mustamirah. Nikmat yang setiap hari kita dapatkan itu tidak termasuk dia. Sebab yang menyebabkan kita sujud syukur. Ambil alhamdulillah, tahu berbuat anda perlu bernapas itu sudah namanya nikmat mustamirah. Tidak perlu sujud syukur. Mungkin kali dia sujud syukur sejelur. Oke, itu namanya nikmat al-mustamirah, nikmat yang tetap kita dapat. Terus masih hidup air tidak perlu. Oke. Masih kumulai tidak perlu. Walaupun mungkin para ya orang-orang soleh yang tinggi makom tingkat keimanannya, mungkin hal-hal yang kecil bagi kita itu adalah nikmat bagi beliau. Nah, tapi secara syariat itu tidak termasuk hal-hal yang membuat kita disunahkan sujud syukur. Nah, ini jadi dia hujumun nikmat. Laha waqun min haitsu la yahtasib. Ya, yang kita dapatkan min haitsu la yahtasib. Dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Sawa'un akanat zahirah. Baik dia nikmat zahir, ya, kahudutin wala, ya, misalnya nafiara nikmat anak, ya, melahirkan, wakudu min ghaib, barang isi telah kendaikan, wasyifa dari atau sembuh dari penyakit, nah ini, maka ini namanya nikmat zahir. Al-batinah atau nikmat batin, nikmat nafiara, nikmat batin, ya, kudusi ilmi lahu. Audinahdi waladi. Ya, contohnya seperti ilmu kita dapat dunia, saya dapat itu, saya tidak tahu sebelumnya air. Kita setelah hidup cukup jadi nikmat zahir maupun batin. Atau ternyata kita lihat ya Allah, anak saya berbakti, sudah jadi anak yang saleh. Nah, kita merasa itu nikmat, maka kita sujud-sujud. Ya. Nah, kemudian yang kedua, intifahu niqmah. Nah ini sering kita salah lihat ni'mah sama niqmah. Kalau ni'mah nikmat, kalau niqmah bencana ujian, ya. Bencana nikmat. Makanya apa katanya di saya itu apa tuan niqmah gitu ya. Jadi dari apa itu dari ujian dan nikmah itu artinya bencana, ya. Zahiratun min haitsu la yahtasib. Indifa'un nikmah artinya apa? Kita terbebas dari bencana. Ya, contohnya kanajatin min hazmin au gharaqin au hadatin, ya. Kita selamat dari tenggelam, kebakaran, kecelakaan dan seterusnya. Nah, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Yang ketiga, ru'yatul fasik. Nah ini tumben-tumben kita dengar nih, melihat kefasikan orang fasik, mutajahir bi fasqihi, ya, bi fasiqihi, dia menampakkan kefasikannya, atau mutasattar bil musiran kalau ala sahirah, ya, dan dia tak ada pokoknya nafiaran, dia benar-benar menampakkan jangan dia kefasikannya.
Kemudian terjadi sesuatu yang yang membuat kita tenang, hilang kefasikannya. Misalnya ada gembong narkoba atau bau atau gembong narkoba ini, dia menampakkan kefasikannya, ditembak mati dia. Wa yusannu ayyuzharaha lil mutajahir. Sunat kita menampakkan bagi orang kegembiraan kita. Idza lam yakhsha fitnah, kalau kita tidak takut ada fitnah. Wah, alhamdulillah. Nampakkan. Itu salah satu sunnah ya. Tapi apa kalau kita tidak takut menjadi fitnah? Lalu kamu bergoyang untuk balen, ya sudah dirawat. Sembunyi-sembunyi saja sujud ya. Sujud syukur ya terhadap orang fasik yang menampakkan kefasikan ya, kemudian dia misalnya mendapatkan ya balasan dari Allah, maka kita sujud syukur. Yang ketiga, ru'yatul mu'talah, dia melihat sesuatu kekurangan yang didapatkan oleh orang lain yang tidak menimpa kita. Kita wajib bersyukur. Bagaimana penjelasannya? Fi badanihi au fi aqlihi au fi ma yuhaddu naqasan fi kamalil khilqah, yaitu kekurangan dalam jasad, akal, atau kedua-duanya, atau yang terkait dengan penciptaan manusia. Ya, kal ama wa sama, misalnya ada orang buta ya, kemudian tuli wala yuzmaruha, tapi tidak usah kita tampakkan di hadapannya, karena syukur kita itu bukan untuk menghina dia, tapi syukur kita diciptakan sempurna. Syukur kita tidak mendapatkan kerugian yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah itu maksudnya. Lain kalau yang tadi itu, tidak tampakkan ya, karena alhamdulillah ya. Wa yustahabu ayyati fi du'a warid. Nah kalau yang keempat ini, kalau kita lihat orang yang kekurangan dari fisik maupun akalnya dan sejenisnya dari penciptaannya, maka disunatkan kita ketika sujud itu berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Puji syukur ya Allah, ya Engkau memberikan aku nikmat, ya tidak memberikan ujian sebagaimana yang Engkau berikan baginya. Wa qaddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdira, dan Engkau memberikan ya begitu banyak ya qadail, keutamaan bagi penciptaan yang Engkau berikan. Wala yusmi'hu iyyahu, dan jangan sampai orang itu mendengarnya apa yang kita berdoa itu, jangan sampai dia tahu. Nah, jadi misalnya dewa adalah ibarat sebuah ada naudzubillah bisa benar. Makanya anak muda bisa benar. Sampai Allah taala anu sudah itu. Nah, maka nanti pakai sholat kita bisa mensyukuri, bukan kita maksudnya bukan kita mencela, tapi kita bersyukur kita dihindarkan. Nah, tapi kalau yang ketiga tadi, betul-betul kita syukuri dia. Makanya kalau orang meninggal itu al-mustari, ya ada namanya al-mustari minhu. Al-mustari orang istirahat, mustari minhu orang istirahat darinya. Dua status orang meninggal ini. Yang pertama dia istirahat, yaitu apa yang dia sudah istirahat, nanti orang soleh. Ya makanya kan dalam doa kita itu Allahumma ja'al hayat dalam stres dan dunia ini istirahat kita. Ya dengan mati itu namanya mustari. Yang kedua al-mustarihu minhu, dengan istirahat lemania. Dari apa? Dari kezaliman. Orang zalim, orang fasik, ahli maksiat, ya membuat kerusakan di dunia ini, meninggal dunia, kita istirahat. Telah nikah, keadaan Allah, nikah terzalimi sih. Barang ini kan sama si bulan ini, berhenti saya dizalimi, berhenti saya dicaci maki, berhenti saya ditipu. Itu posisinya. Ada mustari dan mustarihu, dan nanti kita masalah dalam. Jadi ada 4 sebabnya. Nah kalau ini di luar sholat, maka dia tidak terikat dengan. Kalau tadi sujud tilawah di dalam sholat terikat dia dengan syarat-syarat sholat itu harus berwudu. Tapi kalau di luar sholat, ya, maka dia tidak terikat. Dia dengan harus berwudu dulu, mubasyarah langsung sudah. Nah apalagi sujud syukur nih ini, sujud
syukur dia di luar sholat atau tidak terikat dengan hukum-hukum di dalam sholat. Ya, tapi tetap memperhatikan adab-adabnya, misalnya menghadap kiblat. Itu kalau sujud syukur nak ke daya anak, oke, tetap menghadap kiblat. Begitu ya. Kemudian untuk Allah itu anak, ya, walaupun tidak dijelaskan secara jelas secara detail di kitab. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah, sudah selesai. Pekan depan kita coba bahas fikih nanti di kurban ya. Kemudian nanti dua pertemuan setelah itu kan lebaran. Nah, nanti habis lebaran baru kita lanjutkan ke bab sholat nafil, bab sholat sunnah. Nah, ini luar biasa. Kita banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita amalkan. Jenis-jenis sholat sunnah ada detail berapa jenisnya sholat sunnah itu, dari sisi waktunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi sebabnya. Nah, ini nanti secara detail. Kira kalian jaga kedua dulu sujud syukur sama syukur. Berarti bacaan sujud syukur. Sujud syukur tadi itu dia tasbih sebagaimana bacaan jika kita sholat. Subhanallah. Kemudian doa masyaallah. Kemudian berdoa ya masyaallah, terserah kita. Jadi Mau dengan bahasa ibu, dengan bahasa kita sendiri silahkan. Karena di luar sholat namun jahat. jahat kan sudah kan tidak terikat sama sholat. Alhamdulillah ya Allah. Ada berarti malah sujud tilawah. Tilawah yang di luar sholat. Gitu. Kalau di dalam sholat tetap terikat dengan Oh, gitu. ya tetap terikat dengan syarat-syarat ibadah sholat. Ya, demikian. Dengan arah jam apa tuh kan? Ya. Yang bekas sembahyang itu langsung doang. Nah, Pokok dia bekas langsung syukur kan? dimakruhkan jamaah sekalian. Ya, kalau kita mengikat ya, ibadah mutlak dengan ibadah muqayyad itu artinya terikat boleh. Ya, tapi dimakruhkan kalau dia dilakukan mustamir. Ya, kalau dia dilakukan terus menerus. Karena khawatir nanti dianggap dia bagian dari ibadah kita. Kalau sujud syukur ini mutlak, silahkan kapan-kapan boleh. Ya, kalau muqayyad itu artinya terikat dia. Nah, misalnya contohnya apa yang terikat kemarin sujud sahwi, terikat itu. Ya, bahkan ketika selesai salam kita duduk, boleh kita. Nah, tapi kalau sujud syukur tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan salat. Nah, boleh dilakukan silakan, tapi kasih jeda dulu misalnya. Zikir dulu kah, ya? Atau berdoa dulu kah, baru sujud syukur tak kasih. Ya, tapi kalau begitu selesai salam langsung saja sujud syukur, nah ini khawatir nanti dianggap dia menjadi tambahan dari ibadah. Ya, hukumnya apa? Boleh, tapi makruh untuk dilakukan terus menerus. Ya, kalau sekali waktu tidak bisa. Ya, demikian. Cukup ya?